Selama lebih dari 2 jam, kedua tim saling menunjukkan kualitas terbaik mereka dalam pertandingan yang dipenuhi intensitas tinggi, duel fisik, momen emosional, hingga adu penalti yang membuat jutaan pasang mata nyaris tak berkedip. Pertandingan antara Belanda dan Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan salah satu drama terbesar yang tersaji sepanjang turnamen. Selama lebih dari 2 jam, kedua tim saling menunjukkan kualitas terbaik mereka dalam pertandingan yang dipenuhi intensitas tinggi, duel fisik, momen emosional, hingga adu penalti yang membuat jutaan pasang mata nyaris tak berkedip. Laga ini bukan sekadar perebutan satu tiket menuju babak berikutnya, tetapi juga menjadi pertarungan mental, keberanian, dan ketenangan di bawah tekanan luar biasa. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Belanda langsung memperlihatkan karakter permainan khas mereka dengan mendominasi penguasaan bola. Pasukan Ronald Koeman berusaha mengendalikan ritme pertandingan melalui aliran bola cepat dari lini tengah menuju lini depan. Bryan Brobbey, Cody Gakpo, serta Crescencio Summerveld beberapa kali mencoba membuka ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Namun, setiap serangan yang dibangun Orange selalu berhasil dipatahkan oleh organisasi pertahanan Maroko yang tampil sangat disiplin dan hampir tanpa celah. Di sisi lain, Maroko sama sekali tidak tampil pasif. Atlas Lions justru menunjukkan bahwa mereka mampu mengancam kapan saja melalui serangan balik cepat. Kecepatan Achraf Hakimi di sisi kanan, kreativitas Brahim Diaz, serta pergerakan Ismail Saibari beberapa kali membuat lini belakang Belanda dipaksa bekerja ekstra keras. Walaupun belum mampu menghasilkan gol pada babak pertama, ancaman demi ancaman yang dibangun Maroko menunjukkan bahwa mereka siap memberikan perlawanan sengit kepada salah satu kekuatan besar Eropa. Memasuki pertengahan babak pertama, pertandingan berubah menjadi duel yang sangat keras. Benturan demi benturan terjadi di hampir seluruh area lapangan. Kedua tim sama-sama enggan mengalah dalam perebutan bola sehingga wasit beberapa kali harus menghentikan pertandingan akibat pelanggaran. Intensitas permainan yang tinggi membuat laga semakin menarik disaksikan. Meski belum ada gol yang tercipta hingga turun minum. Salah satu momen paling menyita perhatian terjadi menjelang berakhirnya babak pertama ketika bek Belanda, Jan-Paul van Hecke, mengalami benturan keras di bagian wajah saat berebut bola. Insiden tersebut membuat wajahnya mengeluarkan darah sehingga pertandingan sempat dihentikan cukup lama untuk memberikan perawatan medis. Meski mengalami luka yang cukup serius, semangat juang sang pemain mendapat apresiasi besar dari para penonton karena tetap berusaha melanjutkan pertandingan setelah mendapatkan penanganan dari tim medis. Babak pertama akhirnya ditutup dengan skor kacamata 0-0. Meski belum ada gol yang tercipta, pertandingan sama sekali tidak berjalan membosankan. Justru kedua tim mempertontonkan kualitas pertahanan yang luar biasa, disiplin organisasi permainan, serta determinasi tinggi yang membuat laga berlangsung sangat seimbang. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan meningkat drastis. Belanda mulai bermain lebih agresif dengan meningkatkan intensitas tekanan kepada lini belakang Maroko. Pergantian pemain yang dilakukan Ronald Koeman memberikan warna baru dalam serangan Orange. Bola lebih sering dialirkan ke area pertahanan lawan dengan harapan mampu memecah kebuntuan yang bertahan sejak awal pertandingan. Usaha Belanda akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-72. Berawal dari kombinasi serangan cepat, Crescencio Summerveld mengirimkan umpan matang kepada Cody Gakpo yang berdiri tanpa kawalan. Dengan penyelesaian yang tenang, Gakpo berhasil melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan penjaga gawang Maroko. Gol tersebut membuat Belanda unggul 1-0 sekaligus membakar semangat para pendukung Oranye di stadion. Namun keunggulan itu ternyata belum cukup untuk memastikan kemenangan. Maroko menunjukkan karakter luar biasa dengan terus menekan hingga menit-menit terakhir pertandingan. Atlas Lions justru memberikan kejutan yang luar biasa. Memasuki masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+1,
Maroko berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Issa Diop setelah memanfaatkan umpan silang yang dikirim Semdain Talbi. Gol dramatis tersebut langsung mengubah suasana stadion. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Pada fase extra time, kedua tim sama-sama memiliki kesempatan untuk mencetak gol kemenangan. Meski kedua tim terus saling menyerang, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Seluruh penonton akhirnya harus menyaksikan babak yang paling menentukan sekaligus paling menegangkan dalam dunia sepak bola. Babak adu penalti berlangsung jauh lebih dramatis dibandingkan pertandingan selama 120 menit sebelumnya. Tidak hanya para pemain yang berada di lapangan, jutaan penonton di seluruh dunia pun ikut merasakan tekanan luar biasa yang menyelimuti stadion. Pada tendangan pertama, Belanda mampu memulai dengan lebih baik dan sempat unggul. Keberhasilan eksekutor pertama mereka memberikan kepercayaan diri bahwa Orange memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Sementara Maroko mengalami kegagalan. Harapan pendukung Orange kembali muncul karena peluang untuk membalikan keadaan masih terbuka. Ketegangan di stadion mencapai puncaknya. Setiap langkah pemain menuju titik putih disambut keheningan yang begitu mencekam. Namun pada akhirnya, Maroko menunjukkan mental juara. Eksekutor terakhir mereka mampu menjalankan tugas dengan sempurna dan memastikan kemenangan Atlas Lions dengan skor 3-2 dalam adu penalti. Penjaga gawang Yasin Bounou kembali menjadi sosok penting berkat penyelamatan krusial yang dilakukannya sepanjang adu penalti. Sementara Ismail Sebari menjadi penentu kemenangan Maroko melalui tendangan terakhir yang memastikan langkah timnya ke babak perempat final. Peluit akhir pun disambut ledakan kegembiraan dari para pemain, staf pelatih, dan ribuan pendukung Maroko yang memenuhi stadion. Sebaliknya, para pemain Belanda tampak terduduk lemas di lapangan setelah perjuangan panjang mereka harus berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa sepak bola selalu menghadirkan cerita yang sulit diprediksi. That the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear, that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been